Baik buat yang mengikuti melalui Zoom, Shalom, kita semua bersuka cita pada sore hari ini. Kita semua boleh berkumpul di tempat ini, kita tahu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan buat kita semua. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama saya bisa panggilkan Ibu Rintauli Gultom, di mana Bu Rintauli Gultom ini adalah penyintas kanker dan karena kasih Tuhan yang besar, Bu Rintauli Gultom boleh mengalami kesembuhan. Ada mukjizat yang dinyatakan. Untuk itu, mari kita sambut Ibu Rintauli Gultom. Ya, silakan Ibu. Kita biar santai duduk aja ya. Salam buat Bapak dan Ibu yang hadir di sini semuanya. Salam juga kepada Bapak dan yang melalui Zoom. Selamat sore semuanya. Ya, Terima kasih. Bu Rintauli Gultom, panggilannya Bu Rinta aja ya. Ya. Ya, Bu Rinta adalah, saya dengar adalah penyintas kanker ya. Untuk itu kami semua nih mau tahu nih Bu, kira-kira kapan sih Ibu mulai merasakan penyakit itu datang? Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan buat sore hari ini di MHI khusus KKR Mini di Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Bu Rintauli Boru Gultom. Kebetulan saya tinggal di Kota Medan di Helvetia. Jadi selamat kenalan, jadi selamat untuk mendengarkan kisah saya. Saya mula menderita kanker di bulan Maret. Awalnya sih saya itu sakit di tenggorokan, lalu saya ke dokter, dikatakan dokter tiroid. Lalu saya di USG dianjurkan ke rumah sakit salah satu di Kota Medan. Lalu itu tiroidnya tidak bermasalah. Di bulan Maret juga saya melihat di bagian ketiak saya ada benjolan, tapi dia tidak sakit, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi saya percaya ya Tuhan pasti kasih mukjizat buat saya. Jadi pada waktu itu di bulan 3 saya juga ke dokter, dianjurkan dokter untuk dibiopsi. Kalau saya di rumah sakit dikatakan biopsi itu operasi, diambil cairan. Lalu saya tidak setuju karena kalau benjolan itu diganggu akan menjadi ganas. Lalu ada keluarga yang mengatakan kalau di biopsi itu hanya diambil sedikit cairan. Lalu kami ke dokter, diambil cairan, 1-2 jam kemudian hasilnya dinyatakan dokter kanker ganas dan segera dioperasi, ditindaklanjutin. Oke, waktu Ibu dengar kanker ganas gitu ya, perasaan apa yang ada atau pikiran apa yang ada di kepala Ibu? Aduh, saya di sini kecemasan, saya sedih, saya menangis, saya ingat suami dan anak-anak, anak saya masih kecil. Wah, saya lalu berdoa, saya memuji, saya kumpul anak-anak, saya bilang kepada anak-anak, ayo kita berdoa. Karena semuanya pasti disembuhkan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kebetulan kami ada 4 orang di rumah, saya kumpul suami dan anak, kami menyanyikan lagu mukjizat itu nyata. Jadi kami menyanyikan itu dan saya bilang kepada anak-anak, berdoa biar mama sehat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, saya bilang kepada anak-anak. Jadi di situ saya tetap galau, tetap juga stres. Lalu saya ketemu dengan Bu Hotma, ibu mamanya Angel di sekolah. Kebetulan sekolah anak kami sama. Saya ceritain keadaan saya ke Mama Angel. Jadi Mama Angel mengatakan ada tim pendoa Angel. Lalu saya katakan kepada Mama Angel, tolong kenalkan saya. Pada hari itu juga Mama Angel kenalkan saya ke Bu Devi. Dan puji Tuhan malam itu juga Bu Devi telepon saya, lalu video call.
dalam mujizat Tuhan di situ saya dikasih semangat dengan firman Tuhan disampaikan Bu Devi yang menceritakan seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Apa kata seorang wanita? Kalau saja saya jamah jubahnya, saya pasti akan sembuh, saya sembuh. Terus Bu Devi menganjurkan saya itu mengatakan firman Tuhan itu kepada saya. Lalu saya pergi ke dokter. Ada salah satu dokter yang saya kenal. Tapi itu saya dianjurkan ke rumah sakit yang tidak saya kenal dokter. Saya ingat firman yang disampaikan Bu Devi. Asal ku jamah jubahnya saya sembuh. Saya berkeyakinan kalau saya lihat dokternya saya akan sembuh. Saya pasti sembuh. Asal saya pegang aja tangannya saya salam. Puji Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya ketemu dengan dokternya. Ini dokter yang tidak pernah ketemu. Jadi puji Tuhan, saya doakan saya pasti ketemu, saya dipertemukan sama Tuhan. Lalu saya salam, saya yakin saya pasti sembuh. Wow, berarti dengan iman ya, firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi rema sama Bu Rinta ya. Jadi pada saat Bu Rinta mendengar kata-kata Bu Devi jadi rema ya, sampai Bu Rinta cari dokter baru gitu ya. Oke, kemudian Bu, kira-kira kan Ibu sudah ke dokter baru menyatakan bahwa apa yang harus dokter lakukan selanjutnya? Dianjurkan dokter saya biopsi, saya melakukan biopsi operasi. Oke. Lalu saya dikatakan untuk kemo sampai 6 kali. Oh, jadi sudah berdoa, sudah pindah ke dokter pun gitu ya. Hasil dari biopsinya harus operasi. Iya. Dan Ibu kemo dulu ya, baru sebelum dioperasi ya. Iya. Oke, kemoterapinya berapa kali Bu? Saya dianjurkan dokter 6 kali, tapi dokter mengatakan harus 8 kali. Oh, dari 6 kali harus 8 kali. Kira-kira pada saat mendengar perasaan kan Ibu udah berdoa gitu ya. Bahkan udah minta doain tim SPOS lagi Bu ya. Iya. Harusnya kalau bisa dari 6 kali malah jadi cuma 2 kali gitu maksudnya Ibu. Tapi kenapa tiba-tiba jadi 8 kali? Terus kira-kira gimana perasaan Ibu, marah nggak tuh? Mungkin ini yang terbaik dikasih Tuhan buat saya. Semenjak saya awal pertama divonis kanker, saya sudah kenal dengan SPOS. Saya sudah kenal dengan Bu Devi dan kawan-kawan yang selalu setia menemani saya dan mendoakan saya. Oke. Jadi begitu Ibu mendapat 6 kali jadi 8 kali tetap nggak ada perasaan Saya kecewa tidak ya? takut, saya bilang puji Tuhan. Oke. Saya tidak takut dok, saya bilang saya jalankan 8 kali. Nah selama masa kemoterapi itu seperti apa Bu? Setahu saya kan biasanya kalau orang kemoterapi itu mual-mual, pusing gitu ya. Kemudian badan nggak enak, nggak bisa makan, mulut kering gitu. Itu kira-kira Ibu mengalami juga kah? Iya. Kemo pertama itu saya di bulan 5. Saya mengalami kemo yang pertama itu mual, muntah. Seminggu kemo saya mengalami itu, mual, muntah, lalu ada yang kasih semangat. Dan minggu kedua saya mengalami rambut rontok. Sedikit saya cabut rambut rontok, lalu saya pergi ke tukang pangkas. Potong rambut, saya dibotak, saya minta botak. Yakin Ibu? Kata tukang pangkas, saya bilang yakin. Saya selalu mengatakan dalam nama Yesus. Saya dibotak. Ya perasaan sedih, saya menangis. Mahkota saya hilang, dibotak, digundul. Oke, selanjutnya setelah Ibu mengalami rasa nggak enak seperti itu gitu ya, kemo udah selesai, selanjutnya tindakan apa lagi tuh Bu yang disarankan Kemo dokter? kedua, begitu juga saya alami. Mual, muntah, badan saya sakit semua, tidak selera makan, saya di situ menangis. Begitu juga kemo ketiga, sama, tapi saya tetap berjumpa dengan dokter. Saya dikasih obat mual.
Di kemo ketiga, jaringannya sudah hilang benjolannya. Saya katakan kepada dokter, "Dok, benjolannya sudah hilang. Bagaimana?" "Wah, tetap operasi loh, Bu." "Kan Dok, itu benjolannya sudah hilang." Saya bilang begitu. "Iya Bu, kita harus operasi." Jadi kemo ketiga saya dioperasi di tanggal 2 bulan 8 tahun 2022. Oke, jadi di mastektomi ya. Ya, angkat semua kata dokter. Lalu saya bilang, "Loh Dok, kenapa diangkat semua? Kan dia sudah nggak ada benjolan. Harus Ibu, harus diangkat semua," kata gitu. Ada perasaan kecewakah saat itu? Ada kecewa, sangat kecewa. Saya berembuk sama suami dan anak-anak. Jadi anak-anak dan suami menganjurkan, ya sudah diangkat aja, yang penting sehat. Oke, setelah ibu diangkat, kemudian apalagi tindakan yang disarankan oleh dokter? Setelah di operasi pengangkatan, saya disuruh kemo lagi sama dokter. Saya bilang, "Dok, saya sudah rela untuk pengangkatan payudara saya. Kenapa ya Dok? Harus di kemo lagi." Saya bilang begitu. Kita mengantisipasi apakah ada virus yang tinggal sedikit pun di dalam itu. Kalau ibu tidak mau, tidak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi jangan salahkan kami kalau timbul kembali, kata dokternya. Terus ya, saya tetap memanggil Tuhan Yesus. Saya katakan, apa yang terbaik ini itu adalah pemberian Tuhan. Karena dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan. Karena selalu didampingi dengan Bu Devi, apa kata dokter? Kita mauin, itu yang terbaik. Kita hanya diberikan kekuatan sama Tuhan. Tapi ibu merasakan ya pada saat ibu didoakan, pada saat ibu berdoa, walaupun tetap harus menjalani operasi, menjalani kemo kembali, tetap ibu merasakan ada kekuatan ya. Iya, karena saya setiap ada tindakan saya panggil Tuhan Yesus. Setiap mau kemo itu perawat mengatakan, "Ini masuk ya Ibu obat kemo." Dalam setetes obat kemo saya panggil Tuhan Yesus di awal air kemo, obat kemo. Jadi saya punya kekuatan dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ada tindakan dokter saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kira-kira selama masa kemo dari 1 ke 6, 6 jadi 8, ibu pernah nggak ngalamin ada mukjizat di tengah-tengah itu Di atau? kemo keempat saya selalu didamping. Saya setelah mengenal SPOS, saya selalu mengikuti MHI, Mujizat Hari Ini. Jadi kebetulan itu di bulan 9, kemo keempat, habis operasi, saya mengikuti MHI yang dipandu dengan Bapak Yosef dari melalui Zoom. Bapak mengatakan angkat tangan, puji Tuhan, saya bisa mengangkat tangan saya. Biasanya nggak bisa. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, karena saya baru operasi itu tangan saya tidak bisa diangkat ke atas. Awal pertama itu saya bukannya ikut terapi, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya dipantau dengan Bapak Yosef. Saya ikut Zoom MHI di sore hari. Saya didoakan Bapak Yosef mengangkat tangan saya dan dipantau dengan Bu Devi. Puji Tuhan, tangan saya bisa angkat. Wow, Itu Tuhan mujizat dahsyat saya. ya. Luar biasa Tuhan kita ya. Di saat ibu merasakan kelemahan, tapi Tuhan di tetap kemo menolong ya. Oke, kemudian setelah ibu merasakan ada mukjizat Tuhan gitu ya, saya dengar juga ibu ada banyak nih orang-orang yang ibu coba sampaikan gitu ya. Jadi Bu Rintauli Gultom ini pada saat pergi ke rumah sakit gitu, kemudian ada mendengar orang yang sakit, Bu Rinta ini senang sekali mendatangi mereka dan menyampaikan berita sukacita bahwa di dalam Yesus itu ada kekuatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, dan banyak yang sudah Bu Rinta ajak untuk ikut bersama-sama dengan tim SPOS untuk berdoa gitu ya Bu ya. Iya, oke. Di dalam setiap mau kemo kita dianjurkan untuk periksa darah. Kebetulan di lab saya kenal dengan Jenny Hutasoid. Saya mengajak Jenny untuk penyerahan dan untuk
dilayani dengan Bu Devi. Saya menganjurkan ya kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam pelayanan. Jadi puji Tuhan, Jenny mau ikut, saya mau ikut umat tua, tolong dikenalkan dengan tim doa. Itu waktu saya di laboratorium salah satu rumah sakit. Begitu juga saya di ruang kemo, di saat saya kemo, saya bertemu dengan Bu Ersana. Halo Bu Ersana. Puji Tuhan, saya mengatakan kepada Bu Ersana, apa yang saya rasakan? Ya puji Tuhan, Bu Ersana minta untuk didoakan tim SPOS. Oke. Selama dari ibu sebelum sakit, kemudian ibu sakit dan bahkan ibu mengalami operasi, mengalami kemo gitu, begitu berat gitu ya perjalanannya, ada perasaan berbeda nggak antara ibu yang dulu di dalam pengenalan akan Tuhan dengan yang sekarang, Bu? Beda, mungkin sih ini rencana Tuhan, kita tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan. Karena di dalam penyakit saya ini, saya lebih dekat dengan Tuhan dan keluarga saya juga lebih dekat kepada Tuhan dan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya 6 kali kemo, dianjurkan dokter, saya ditambah 2 kali lagi kemo, saya tidak takut, saya katakan kepada dokter, karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya percaya itu. Lalu di kemo ke-6, saya menjalani suatu mujizat. Di kemo ke-6 itu, saya hampir mati, hampir meninggal, karena saya merasakan dunia itu gelap gulita, saya merasakan putaran seperti oyong, di situ nafas saya sesak, tidak ada yang menjaga, hanya anak ya, biasa anak-anak nggak tahu untuk menjaga mamanya. Jadi saya di dalam kegelapan itu saya memanggil nama Tuhan Yesus, saya memanggil nama Tuhan Yesus, selalu memanggil Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya katakan begitu, dengan pikiran saya hanya Tuhan Yesus, kalau memang ini yang terakhir saya pikir begitu, saya tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu saya ingin menjerit, ingin berteriak, saya takut. Nanti pasien yang lain pasti akan ketakutan untuk dikemo. Saya tidak mau gara-gara jeritan saya itu pasien-pasien jadi ketakutan untuk dikemo. Setiap pasien yang mau dikemo selalu menanyakan kepada saya, apakah sakit dikemo? Tetap saya mengatakan kemo itu enak. Tidak pernah saya katakan kalau kemo itu sakit. Bagi yang penyakit kanker, saya mengatakan kemo itu enak. Tapi tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya di kemo ke-6 itu saya mau mati, saya merasakan mukjizat, ada yang membangunkan saya, membangkitkan saya dan mendudukkan saya. Di situ saya bisa bernapas lega. Saya mengatakan kepada suami setelah habis kemo, wah Pak saya tadi mau mati loh. Kenapa? Nafas saya sesak, saya tiba-tiba hilang ingatan, saya bilang begitu. Tapi puji Tuhan, saya panggil nama Tuhan di dalam kesesakan dan kegelapan saya itu, ya ada seseorang membantu, saya tidak tahu dari siapa karena saya tidak menjerit. Kalau saya tadi menjerit, pasien yang lain akan ketakutan untuk kemo. Tapi tiba-tiba gitu. Datang pertolongan ya. Jadi ada pertolongan, saya yakin itu adalah Tuhan Yesus membantu saya dan menolong saya. Luar biasa. Kemudian kapan Ibu dinyatakan oleh dokter bahwa Ibu sudah bersih dan sudah sembuh? Di kemo ke-7 dan ke-8 puji Tuhan bisa saya jalanin karena saya tetap mengandalkan Tuhan. Di situ kemo 7 dan ke-8 suami menemani saya untuk kemo. Tapi tetap juga rambut saya sudah gundul gitu, saya ya gimana ya kalau yang penyakit kanker ini mungkin masyarakat berpikir umur usia itu saya itu paling lama 5 tahun. Di situ pernah saya sedih karena ada yang memvonis umur saya tidak lama lagi. Tapi saya katakan umur ada di tangan Tuhan. Tanpa tidak sakit kanker juga kalau Tuhan mau panggil pasti panggil. Jadi saya tetap berdoa agar saya untuk menjadi berkat anak-anak saya dan suami. Jadi pada saat kapan dokter menyatakan Ibu? Dokter mengatakan saya bulan yang lalu saya telah bersih dengan kanker. Saya memang tetap mengandalkan Tuhan.
selalu saya mengatakan kepada Bu Devi dan Bu Teti, tim SPOS, doakan saya ya. Kalau setiap ada tindakan, saya selalu didoakan tim SPOS. Puji Tuhan, mujizat itu nyata buat saya. Wow, luar biasa ya. Ternyata Tuhan bisa bekerja kapan saja dan di mana saja ya Bu ya, tapi bukan Coca-Cola itu ya. Ini benar-benar kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, kira-kira Ibu ada yang mau disampaikan buat semua yang hadir di sini sama yang lagi di Zoom? Bapak-bapak dan ibu-ibu dan yang ada di Zoom, yang online dan onsite, saya menganjurkan tetap mengandalkan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapin, kita serahkan kepada Tuhan. Selalu ada jalan diberikan Tuhan. Oke, terima kasih banyak Bu Rintauli buat kesaksiannya.